Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita bisa dipertemukan kembali pemirsa dalam acara Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini pemirsa di Teras TVmu seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang hangat, penting, namun kita membahasnya berbincang-bincang dengan cara yang santai. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai menjadi sarjana pendidikan biologi yang unggul dan juga meraih karir gemilang pemirsa. Dengan narasumber kita kali ini yaitu Ketua Prodi Pendidikan Biologi UHAMKA, Ibu Dr. Rizkia Suciati MPD atau biasa disapa dengan Ibu Riris. Assalamualaikum Ibu Riris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, baik. Mbak Feni sendiri sehat? Sehat, alhamdulillah Bu. Iya. Nah, kita akan membahas ini mengenai sarjana pendidikan biologi ya Bu ya. Ya. Ngomong-ngomong soal biologi ini menarik ya Bu, karena berhubungan dengan makhluk hidup. Ya. Tapi ini kita ingin tahu juga nih, gimana sih sejarahnya pendidikan biologi ini hadir di UHAMKA? Di UHAMKA ya. Baik Mbak Feni dan pemirsa TVmu yang ada di mana saja, sedikit cerita terkait dengan sejarah pendidikan biologi. Memang awalnya itu adalah IKIP Muhammadiyah Jakarta. Jadi sejak tahun 1997 kami sudah mulai berdiri, sehingga bisa dibayangkan kami sudah mencetak lulusan dari 1997 ya Mbak Feni ya. Jadi artinya sudah banyak di luar sana para lulusan program studi pendidikan biologi mulai dari IKIP Muhammadiyah Jakarta sampai di sekarang saat ini menjadi pendidikan biologi FKIP UHAMKA seperti itu. Berarti sudah lama ya Bu ya, 97 sampai sekarang udah banyak ya Bu ya. Lumayan ya. Dari awalnya IKIP sekarang menjadi gabung di fakultas ya FKIP UHAMKA seperti baik. itu. Nah, ini visi misinya apa nih? Karena kan alhamdulillah dari tadinya IKIP dan sekarang ada menjadi universitas UHAMKA dan menjadi fakultas tersendiri juga. Pastinya sebagai program studi yang nantinya kita bisa mencetak lulusan yang Islami, karena kan kembali lagi dengan FKIP UHAMKA dan UHAMKA itu sendiri tentunya mencetak generasi yang Islami, kemudian gigih, inovatif dan kolaboratif. Artinya kita tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang dari segi kognitif atau cerdas saja, tapi kita juga mencetak generasi yang memang nanti memiliki profetik gitu, sifat-sifat kenabian. Kemudian kita juga sekarang eranya society 5.0, jadi kita sudah bisa berkolaborasi ke depannya gitu. Jadi kita mencetak generasi yang punya sikap kolaboratif, kemudian juga berinovasi, baik itu dari biologinya sendiri ataupun dari sisi pengembangan pendidikan biologinya, seperti itu. Jadi keutamaannya itu ada keislamannya ya, yang juga ditonjolkan. Keistimewaannya. Iya, nah, memang kaitannya nih apa, maksudnya seberapa penting kan pendidikan biologi dalam konteks pengetahuan ekstrak ya Bu ya, pengetahuan umum ilmiah begitu, ternyata penting juga nih nilai-nilai keislaman masuk dalam mahasiswa belajar pendidikan biologi begitu. Iya. Jadi karena kan kita sekarang ini melihat bahwa cerdas secara kognitif saja belum cukup seperti itu ya. Kadang ada yang cerdas tapi tidak tidak beradab gitu. Jadi sehingga di program studi kami itu kita bersama rekan-rekan dosen yang lainnya itu mencetak bagaimana kita bisa punya kesopanan, santun, kemudian kita juga bisa berkarakter Islami seperti itu, mengikuti sifat-sifat kenabian, sidik, tablik, amanah, fatonah, seperti itu yang memang sekarang ini terasa degradasi ya. Artinya kita seringkali di jalan sesederhana misalnya ada yang kecelakaan gitu, terkadang kita video dulu deh gitu, bukan langsung ditolong gitu ya. Nah, jadi kami di sini sebagai saya gitu ya, saya pribadi dan mungkin rekan-rekan di program studi gitu atau rekan-rekan pendidik lainnya juga merasa bahwa karakter itu sekarang penting seperti itu. Jadi makanya kita berupaya mengintegrasikan itu ke dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya mengintegrasikan terkait dengan ayat suci Al-Quran, kemudian kita juga mengintegrasikan dengan nilai-nilai
di karakter yang lainnya seperti itu, yang memang nantinya menjadi bekal ke depannya. Gitu. Baik. Nah, terkait juga dengan unggul nih Bu, sesuai tema kita kali ini ya kan, Generasi unggul itu ya. Sarjana pendidikan biologi khususnya yang unggul tadi. Nah, unggul di sini nih dalam konteks lulusan pendidikan dari sarjana pendidikan biologi ini seperti apa? Ya, baik. Terkait unggul itu di program studi kami tuh punya 3 profil lulusan, Mbak Feni. Jadi di sini ada sebagai pendidik biologi tentunya, kemudian ada peneliti muda dan juga wirausahawan muda. Jadi artinya dengan keunggulan itu tadi, Islami, gigih, inovatif dan kolaboratif, kreatif dan kolaboratif, itu dari masing-masing profil lulusan itu bisa terlihat mulai dari kita latih atau kita drill gitu ya, mulai dari semester 1 kita tanamkan seperti itu supaya nanti ke depannya ketika mereka sudah lulus di 7 atau 8 semester gitu dalam waktu 3,5 tahun atau 4 tahun itu mereka bisa package gitu, whole package gitu. Jadi kita bisa memberikan peneliti muda dengan karakter yang Islami, gigih, inovatif dan kreatif, kolaboratif, kemudian sebagai pendidik biologi juga yang Islami, gigih, kreatif, kemudian kolaboratif, dan juga wirausahawan yang tidak hanya sekedar berdagang saja terus mengambil keuntungan, tapi juga ada sifat Islami, ada sikap yang kreatif, kolaboratif, seperti itu. Inovatif, ya, keunggulannya jadi satu paket ya, satu paket yang perfect ya Bu ya. Iya, lulusannya juga tadi disiapkan dengan tiga profil lulusan jadi seperti itu. Bisa jadi tenaga pendidik, misalnya guru ataupun dosen atau penggiat pendidikan gitu. Ya. Terus bisa menjadi wirausahawan muda dan juga peneliti seperti itu. Peneliti seputar kebiologian ataupun pendidikannya gitu. Iya. Baik, nah itu kan tadi outputnya ya, unggul nih lulusan-lulusannya. Lalu kemudian gimana nih universitas dari UHAMKA ini untuk bisa akhirnya melahirkan tadi SDM-SDM yang mumpuni dari lulusan-lulusan yang unggul seperti tadi, itu upaya apa yang dilakukan? Tentunya dari profil itu kan kita turunkan menjadi ke dalam sebuah kurikulum gitu ya. Bagaimana kurikulum itu bisa mencapai profil lulusan tersebut. Jadi setiap mata kuliah tentunya kita punya goals-nya gitu ya. Jadi nanti kurikulum kita juga sudah terintegrasi dengan apa yang sudah kebutuhan yang ada di sekarang. Baik itu kita harus adaptif ya, tentunya harus berbasis teknologi, digitalisasi gitu ya. Selain revolusi industri 4.0 juga kita sudah mengarah ke society 5.0. Jadi artinya kita sudah mulai membekali bahwa terkadang itu ada misalnya secara kognitif itu ada orang yang dia cerdas tapi mungkin secara pembawaan komunikasinya kurang seperti itu. Nah itu mulai kita bekali supaya nanti pelan-pelan tumbuh kepercayaan dirinya untuk bisa berbicara di depan publik misalnya seperti itu. Karena kan kalau menjadi guru itu kan harus berbicara di depan muridnya kan. Nah kalau misalnya gurunya pendiam kan lucu ya di kelas seperti apa gitu. Jadi artinya saya dan rekan-rekan kemudian dibahas juga di dalam kurikulum juga membekali itu di dalam mata kuliahnya supaya nanti ketika jadi pendidik biologi itu bisa merepresentatifkan gitu. Jadi artinya bisa menjelaskan dan mengkomunikasikan materi yang diajarkannya dengan baik. Dan tidak hanya itu, sebagai peneliti pun juga perlu komunikasi gitu. Jadi misalnya ketika dia nanti mengikuti seminar internasional atau seminar nasional atau ketika dia berbicara di forum ilmiah, misalnya dia ketika menemukan suatu spesies atau hasil riset itu kan perlu mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Jadi makanya kita membekalinya dengan semua itu gitu. Ya. Termasuk juga wirausaha, kan nggak mungkin kalau dagang diem aja kan gitu. Jadi kalau misalnya berdagang, apalagi sekarang era digital gitu, berdagang kan sudah banyak platform digital. Nah itu juga butuh komunikasi yang baik gitu. Baik, jadi juga dibekali dengan komunikasi yang baik ya, Bu Riris. Baik, Bu Riris, kita akan lanjut kembali. Namun kita jeda sejenak, kita simak dulu nih pesan-pesan berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan Uhamka. Kita lanjut kembali membahas mengenai menjadi sarjana pendidikan biologi yang unggul dan juga memiliki karir yang gemilang tentunya. Nah, pemirsa, kita lanjut lagi dengan Ibu Riris ya. Bu Riris, ini kalau boleh di-spill, kalau misalnya jurusan pendidikan biologi itu belajarnya apa aja sih? Misalnya yang dari semester 1 nih, yang dipelajari apa aja gitu. Bedanya sama di SMA, sekolah ya. Sekolah. Oke. Jadi pastinya tentunya kan kita berjenjang nih Mbak Feni. Mungkin kalau dulu waktu SMA tidak seperti spesifik pada saat kuliah. Nah, untuk kurikulum sendiri kita ada muatan teori, kemudian praktikum dan praktik lapangan seperti itu. Jadi ada beberapa mata kuliah yang tidak hanya praktikum di laboratorium kami, itu juga ada pengamatan langsung praktik lapangan gitu. Jadi misalnya saya contohkan di semester ini nih kemarin nih baru-baru berangkat kemarin, jadi ada semester 6 itu ada mata kuliah pilihan etnobotani. Nah, itu mengarah ke profil lulusan peneliti muda. Nah, mereka kemarin ke Baduy itu. Nah, di sana iya. Jadi istilahnya meneliti apa? Pengalaman meneliti tanaman-tanaman yang memang etnobotani yang khas dari suku itu, lalu mereka mewawancarai gitu terkait sejarahnya dan lain-lain. Kemudian nanti kami juga akan berangkat itu ke situ gunung gitu terkait mata kuliah ada struktur tumbuhan dan vertebrata. Nah, nanti di sana pengamatan gitu. Jadi nggak cuma hanya sekedar di laboratorium kotak gitu aja ya, tapi juga langsung ke alamnya langsung. Dan kita juga sudah sering ya, termasuk saya juga sudah berpengalaman ke luar, masuk hutan lah intinya seperti itu. Jadi ada di Pangandaran, kemudian yang paling sering itu ke Cibodas, Gunung Gede Pangrango, kemudian kita juga pernah ke Ujung Kulon untuk kuliah lapangannya, pengamatan lapangannya. Kemudian kita pernah juga ke Pamempek, itu pantai yang ada di Jawa Barat. Kemudian kita juga ke situ gunung itu tadi, dan beberapa memang objek wisata yang memang biasa ada flora dan faunanya untuk kita explore seperti itu. Itu kan kalau tumbuhan ya, berarti di biologi itu ada cabang mata kuliah aja, ada yang manusia juga atau hewan juga atau gimana? Iya, pastinya karena kan biologi kan kehidupan ya berkaitannya. Nah, ini nanti juga mengarah ke riset-riset dosennya. Jadi kami juga sudah punya spesifikasi nih Mbak Vini. Jadi terkait dengan riset dosen nanti diarahkan. Jadi mahasiswa selain belajar yang mata kuliah itu tadi ke tumbuhan, ke hewan, kemudian kita juga ada ke mikroba, mikrobakteri, kemudian ada mikroalga juga yang sedang lagi diteliti oleh salah satu dosen kami, di mana nanti produk dari mikroalga itu bisa jadi produk kosmetik dan lain-lain gitu. Nah, itu ke arah wirausaha juga. Banyak sekali bioteknologi juga, kami juga melakukan hal itu. Nah, ini bioteknologi ini menarik nih, karena kan sekarang memang perkembangan teknologi semakin pesat ya. Bioteknologi ini jadi dikaitkan dengan ilmu biologi, nanti lulusannya itu bisa masuk ke ranah apa gitu. Dengan skill yang ada mereka bisa menjadi apa, atau skill khusus apa yang bisa dihasilkan dari mereka gitu. Jadi kalau untuk berbicara bioteknologi itu kan sekarang sudah berkembang sekali ya. Jadi ada yang sesederhana itu kan konsep bioteknologi adalah tempe misalnya gitu kan. Kemudian ada kombucha. Kemudian ada kemarin juga kami himpunan mahasiswanya habis pelatihan terkait dengan ekoenzim seperti itu. Nah, itu kan kehidupan sehari-hari sederhana. Nah, untuk yang ke arah riset pasar besarnya ini kami sedang melakukan terkait dengan hilirisasi dari riset salah satu dosen kami terkait dengan mikroalga itu. Jadi nantinya bisa menghasilkan produk kosmetik, dan memang sudah dibuat prototipenya untuk menjadi sabun gitu, sabun kecantikan untuk glowing, apa sih istilahnya, brightening, skincare seperti itu sudah mulai dilakukan oleh salah satu dosen kami gitu. Seru ya? Iya, seru banget. Jadi mungkin dulu kita beranggapan bahwa biologi itu susah, biologi hafalan gitu ya. Padahal sebenarnya biologi adalah kita dan keseharian kita
gitu. Jadi ada kita belajar juga biokimia, kita juga belajar di biologi juga kita belajar analisis matematika gitu. Jadi kita juga belajar tubuh kita sendiri atau sesederhana misalnya kadang kalau kita mau ujian gitu ya kan kita suka aduh mules sakit perut, nah itu ada namanya psikosomatis, jadi psikologis nyambung ke tubuh. Iya, jadi makanya sel-sel tubuh kita tuh bisa meregenerasi sendiri kan. Jadi kalau kita stres ya ngomong aja sama diri kita sendiri, nanti kan dia bisa. Iya. Kalau biokimia kayak gimana tuh? Kalau biokimia kemarin itu di praktikum biokimia mahasiswa kami dan dosen itu biasanya melakukan membuat sabun seperti itu. Jadi produk yang memang real nanti digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar oh ini NaCl, oh ini namanya garam. Nanti garam kalau dicampur ini jadi apa gitu. Jadi bahasa-bahasa iya, jadi praktikum-praktikum seperti itu yang menghasilkan produk seperti itu. Kemarin juga jadi gini, kami itu rutin mengadakan biofair di setiap tahunnya. Nah, di kegiatan biofair itu kita mengundang siswa-siswa SMA dan guru-guru untuk melihat produk-produk kami. Salah satunya adalah sabun hasil buatan dari produk biokimia itu. Jadi ada sabun cuci yang dari tumbuh-tumbuhan. Iya, mahasiswa dan dosen. Kemudian ada bath bomb, mereka bikin bath bomb yang buat di tub, ya. Kemudian sabun cuci piring, sabun cuci pakaian seperti itu. Jadi mulai pelan-pelan lah gitu. Artinya mereka nanti ketika lulus tuh tidak hanya sekedar oh ya udah saya bisa biologi gitu, tapi mereka juga punya bekal gitu bahwa mereka nantinya siap untuk menjadi salah satu profil lulusan gitu. Iya, keren ya. Termasuk juga berarti tadi yang Ibu bilang untuk skincare tadi ya. Kita bisa dari perpaduan bahan-bahan alamiah, misalnya dari bunga atau dari itu dari mikroalga yang memang diisolasi ya. Nah, mikroalga ini hanya bisa ditemukan di mangrove. Iya, jadi berdasarkan kemarin dosen kami baru paparan tuh terkait dengan dan saya juga udah nyoba dan itu memang bisa kayak alergi, gatal-gatal itu bisa hilang gitu. Cuman untuk proses kan sekarang lagi proses untuk patennya dan lain sebagainya itu masih butuh beberapa waktu, tapi prototipe-nya sudah beberapa dosen sudah kami tawarkan dan memang nanti tinggal dicampur esens ekstrak daun jeruk misalnya gitu atau kopi, lavender seperti itu. Iya, jadi full of eksperimen ya. Iya, gitu pastinya. Jadi biologi nggak cuma sekedar ngapalin teori gitu, seperti itu. Ini perbandingannya berapa persen sih Bu antara misalnya teori sama prakteknya? Praktik, gitu. Ya. Jadi kan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada teori itu ya dasar-dasar konsep, lalu nanti dibawa ke praktikum, gitu. Jadi dicobakan, bener nggak sih teorinya seperti ini, praktikumnya nanti bagaimana? Nah, nanti ada praktikum lapangannya seperti itu. Jadi komposisinya menyesuaikan, teorinya memang lebih banyak, praktikumnya menyesuaikan dengan teorinya, kemudian ada praktik lapangan. Nah, praktik lapangannya tidak hanya ke hutan aja, tapi juga ke sekolah, karena kan kami basicnya pendidikan biologi, berarti kita juga ada praktik-praktik sekolah, seperti kayak mengamati atau mengobservasi pembelajaran di kelas itu seperti apa sih realnya gitu, model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai belum gitu, motivasi belajarnya terhadap model tuh seperti apa siswa-siswanya gitu. Berarti cross check juga ya untuk metode pengajaran biologi ini udah asik belum nih, udah tepat belum nih, gitu kan? Betul. Siswa udah mudah belum nih mengerti tentang biologi gitu ya. Betul. Jadi nanti medianya butuh media yang seperti apa yang bisa menginisiasi kreativitas dari siswa-siswa. Nah, itu mereka, jadi mahasiswa kami itu ada beberapa tugas mata kuliah yang memang diterjunkan ke sekolah. Nah, nanti di akhir memang ada praktek lapangan persekolahan. Nanti mereka menjadi guru. Berarti mereka juga bisa ya, misalnya dengan mereka terjun ke lapangan, mereka mungkin melihat nih, kayaknya ketemu nih metode yang enak nih untuk ngajar biologi. Pastinya. Atau mereka nemu cara menghafal istilah-istilah dalam biologi gitu. Iya, bisa diterapkan. Betul. Ya. Kan sekarang juga sudah mengarah ke digitalisasi pembelajaran kan. Gen Z itu kan bersahabat sekali tuh dengan handphonenya gitu kan. Meskipun ya di beberapa sekolah ada yang tidak mengizinkan untuk menggunakan handphone gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa nanti para mahasiswa yang akan praktik di sekolah itu bisa punya media yang
berbasis AI dan robotik seperti itu gitu. Keren Bu. Kalau untuk fasilitasnya gimana Bu? Fasilitas di Kampusnya, ya, di jadi di FKIP itu tentunya yang dengan teori, dengan komposisi teori, kemudian praktik dan praktikum lapangan pastinya itu terfasilitasi. Tidak hanya ada lab IPA terpadu, tapi juga ada greenhouse gitu ya untuk praktek ekologi. Greenhouse di mana Bu? Di lingkungan FKIP. Kemudian kini ruang kelas tentunya ya sudah smart classroom dan ada praktek podcast dan lain-lain. Jadi artinya kita dilatih untuk bisa percaya diri dulu. Tentunya itu ya, percaya diri untuk menjadi mahasiswa yang percaya diri itu kan butuh dorongan tidak hanya sekedar teori, tapi juga dengan support fasilitas juga bisa mendukung gitu. Lalu kita juga dari teorinya, gitu, teori-teorinya juga dibekali. Seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Riris penjelasannya. Ini jadi menarik ya melihat pembelajaran pendidikan biologi ini sesuatu yang menantang gitu, apalagi dengan praktek-praktek tadi yang juga dilakukan dan difasilitasi oleh pendidikan biologi ini. Nah, kita akan lanjut kembali, kita jeda sejenak, kita lihat dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas seputar dunia pendidikan biologi langsung bersama dengan Kaprodinya nih, Ibu Riris. Nah, Ibu Riris, tadi kita sudah membahas nih bagaimana untuk membentuk karakter unggul ya dari para lulusan-lulusannya. Sekarang gimana caranya nih upayanya juga agar para lulusan ini bisa meraih prestasi yaitu karir yang gemilang nih. Bu Riris kan tadi sebutin ada tiga profil lulusan. Nah, itu kalau diturunkan lagi profesinya seperti apa gitu? Kalau yang kita tahu kan memang kebanyakan pendidikan biologi menjadi guru atau dosen gitu. Nah, kalau tadi ada untuk peneliti, nah ini kerjasama dengan siapa, terus wirausaha juga misalnya apa gitu. Baik, jadi terkait dengan profil lulusan itu tadi, jadi kalau untuk menjadi guru itu ya sudah goals utamanya ya. Nah, terkait dengan peneliti muda itu kami juga beberapa kerjasama dengan lembaga riset gitu. Sekarang berubah namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional seperti itu. Dan karena mahasiswa kami magang di BRIN itu beberapa direkrut sama researcher yang ada di sana, sehingga akhirnya jadilah peneliti yang memang nanti di sana gitu, macam-macam risetnya. Jadi ada yang terkait dengan herpetologi. Nah, spesial herpetologi itu hewan-hewan yang melata gitu deh, gitu. Nah, sederhananya gitu ya. Nah, baru-baru ini nggak baru sih, artinya alumni kami karena memang melakukan riset herpetologi itu berhasil menemukan spesies katak terbaru nih gitu. Jadi karena sudah almarhum ya gitu, jadi namanya diabadikan menjadi nama spesiesnya di belakangnya. Jadi almarhum Faris Al-Hadi, jadi nama kataknya itu di depannya agak susah saya juga nyebutnya ya, jadi di belakangnya itu dicantumkan nama Faris Al-Hadi gitu. Iya, kebetulan alumni kami. Nah, yang baru lulus kemarin juga itu juga lulusnya 3,5 tahun tuh, cuma cepat sekali ya. Nah, itu juga berhasil melakukan riset terkait katak juga gitu. Iya. Alhamdulillah jadi suatu kebanggaan ya, dan pastinya. Mudah-mudahan ini juga jadi amal jariah ya untuk almarhum yang bersangkutan. Iya, dan instansi ya dan pastinya. Instansi ya dari UHAMKA juga. Iya, nah ini menarik sekali ya Bu ya, karena biologi ini kan juga relate untuk tadi meneliti ya, kata-kata seperti itu. Nah, kita taunya nih Bu, misalnya ada mahasiswa yang melakukan riset gitu ya. Taunya itu ini suatu penemuan baru gitu. Itu gimana? Ya, jadi kan memang karena kerjasama dengan lembaga itu nanti mereka diajarin gitu cara apakah ini spesies baru atau ini apa yang istimewa dari temuan spesies ini, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Jadi mereka tuh ada ikut pelatihan-pelatihan itu juga selain dari mata kuliah yang kami berikan gitu. Jadi nanti ada teknisnya seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, jadi kita juga baik itu di pendidikannya juga sama. Mereka juga terakhir ini ada mahasiswa yang masih kami berjalan ya. Jadi mereka jadi biologi itu juga bisa berkaitan dengan robot gitu kan. Agak ini ya. Jadi ternyata kan sekarang digitalisasi cepat sekali kan. Jadi AI, robotik itu mahasiswa ada yang dikirim ke sana. Jadi kemarin ketika ada acara robotik di FKIP UHAMKA gitu ya. Jadi kita punya Center of Excellence itu robotik. Nah, media-media pembelajarannya kebetulan mahasiswa biologi ini mengarahkan ke arah biologi, ke arah lingkungan seperti itu. Jadi kemarin membuat coding terkait dengan games
apa ya, sampah kalau nggak salah deh. Pokoknya pilih-pilih sampah dengan games touch gitu. Pokoknya menarik deh. Dan itu kan tentunya interest bagi siswa-siswa ya, baik itu SD, level sekolah dasar, menengah, seperti itu. Jadi lagi dilatih juga nih sampai nanti sekitar bulan Juni atau Juli. Jadi gitu. luas juga ya Bu cakupannya. Iya, jadi nggak cuma sekedar, ya nggak cuma sekedar jadi guru loh gitu, tapi bisa juga jadi peneliti dengan dua arah itu ya, biologi dan kependidikannya, kemudian bisa juga berwirausaha gitu, dan juga selain itu juga tadi salah satu dosen kami juga memang ada kerjasama dengan BUMN terkait dengan mikroalga itu tadi ya. Mikroalga gitu. itu yang lagi booming itu ya. Lagi digolskan sebagai hilirisasi jadi dari bioteknologinya program studi pendidikan biologi gitu. Keren. Ya. Nah, untuk wirausahanya, wirausaha saya juga, ini produknya biasanya apa atau apa profesi wirausaha yang bisa dihasilkan nih dari pendidikan biologi? Ya. Tadi belum ya, kelupaan. Jadi kalau misalnya wirausaha gitu, pastinya berkaitan dengan kebiologian. Alhamdulillah, ini lulusan kami juga sudah menjadi owner dari madu Odengku namanya. Jadi owner madu dari khas suku Baduy. Jadi kalau misalnya adik-adiknya itu kemarin meneliti terkait dengan etnobotani di suku Baduy, ini sebelumnya alumninya sudah meracik gitu ya, bahwa ada madu khusus dari Baduy. Nah, dinamakan madu Odengku. Madu ini nanti campuran dari macam-macam gitu. Jadi kemarin itu juga saya nyobain madu bawang putih dan itu juga menyegarkan. Iya, menyegarkan seperti itu. Terus ada juga yang kita tuh ada terarium gitu ya, teramu. Kita punya teramu gitu. Nanti lagi digiatkan kembali. Jadi seni merangkai tanaman. Nah, salah satu alumni kita juga punya floris yang bisa merangkai bunga-bunga gitu. Jadi karena gini, bunga ini untuk menjadi indah kan perlu skill, butuh keterampilan gitu. Knowledge ya. Iya, jadi kebetulan alumni kami ada yang punya owner floris, jadi dia punya merangkai bunga ini apa, dan itu kan juga selain dari konsep di kewirausahaannya itu juga dilatihkan gitu. Benar. Kita mungkin nggak kepikiran ya, ternyata dari biologi itu dari keseharian bisa nyambung ke bisnis bunga tadi, floris bunga. Jadi sebenarnya banyak inovasi memang yang bisa dilahirkan. Seperti itu. Betul sekali Mbak Feni. Kalau untuk alumninya, apa hubungan agar alumni dengan mahasiswa juga masih belajar terus terjaga dan juga membuka peluang, baik peluang karir ataupun juga kerjasama, itu gimana Bu? Menjembataninya? Jadi kalau terkait dengan alumni tentunya pasti kita masih terus berkomunikasi. Kita ada grup WhatsApp dan media sosial. Kemudian kita juga ada beberapa kali kayak event buka puasa atau silaturahim seperti itu yang nantinya melibatkan para alumni. Nah, karena alumni kami juga ada yang di sekolah, jadi itu bisa jadi mitra PLP nantinya ketika mereka praktek lapangan persekolahan. Oh, udah alumni ini kita nih. Oh ya udah, nanti adanya titip ya, seperti itu. Selain mitra di sekolah itu tadi ada yang menjadi owner dari kewirausahaan, dan juga ada yang ini ketika di BRIN atau di lembaga lainnya seperti itu juga nanti saya adiknya ini angkatan ini, akhirnya jadi ada channel seperti itu gitu. Jadi hubungannya masih kolaboratif seperti itu, masih kita bisa saling bekerja sama gitu. Baik ya. Untuk prestasi mahasiswanya apa aja nih Bu? Nah, ini menarik nih. Jadi ternyata di pendidikan biologi ada salah satu mahasiswa kami yang dia singer profesional dan dia sudah bernyanyi di lintas nasional maupun internasional seperti itu. Jadi ada, boleh disebut kan? Boleh. Jadi ada jadi soft skillnya gitu. Jadi di UHAMKA Jazz itu ada salah satu vokalisnya. Nah, itu Ananda ini adalah salah satu singer profesional dan juga konten kreator. Nah, jadi nggak cuma jadi
meneliti, kemudian pendidik, kemudian wirausaha, tapi juga bisa mengasah. Jadi saya dan rekan-rekan dosen itu juga memfasilitasi di samping UKM, di samping UKM-nya mahasiswa, itu juga kita kamu suka fotografi. Nah, kebetulan mahasiswa biologi ini seringkali menjuarai lomba fotografi flora dan fauna, baik itu yang diadakan sama komunitas fotografi UHAMKA ataupun yang lembaga flora fauna yang di luar UHAMKA seperti itu. Itu seringkali itu juara. Nah, penyanyi juga sama gitu. Jadi kadang oh ya sudah ini saja, jadi luas sekali ya, karena memang sekarang harus eranya harus tidak lagi mengerucut, tapi harus melebarkan sayap gitu ya. Betul. Kalau untuk di bidang biologinya itu sendiri, prestasinya apa aja Bu yang pernah ditorehkan? Ya, jadi untuk terkait dengan akademik gitu, biasanya kami sering mengirimkan mahasiswa kami di Olimpiade Nasional Matematika IPA atau ONMIPA gitu. Nah itu meskipun belum menjuarai di tingkat level keseluruhan gitu ya, tapi kami juga berhasil di level wilayah dan masuk seleksi nasional gitu, alhamdulillah. Kemudian ada juga terkait dengan akademik, kayak misalnya mengirimkan kemarin itu karya ilmiah seperti itu. Jadi di PTMA mereka membuat suatu tulisan karya ilmiah, akhirnya juara juga, meskipun kolaborasi ya dengan prodi-prodi lain, tapi setidaknya mahasiswa kami berhasil ikut serta gitu. Dan banyak sekali, ada juga yang KKN internasional, kemudian yang internasional kemana tuh? Hampir setiap tahun mahasiswa tuh antusias gitu. Jadi mulai dari Malaysia, Thailand, kemudian Filipina gitu. Jadi alhamdulillah setiap tahun itu selalu ada mahasiswa yang antusias gitu. Bu Riris, saya mau daftar ini dong, gini. Karena memang saya dan rekan-rekan gitu ya selalu memberikan motivasi bahwa jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang gitu, tapi bisa melakukan jejaring lah gitu, berelasi sebanyak-banyaknya, baik itu lintas prodi dalam satu fakultas ataupun lintas fakultas ataupun internasional gitu. Jadi karena kan kita nggak tahu ya rezeki mana yang akan kita peroleh gitu. Betul sekali. Seperti itu. Ini menarik sekali ya Bu Riris ya. Kita juga ingin tahu nih, kira-kira ada beasiswa juga nggak sih, dan kalau ada gimana nih cara untuk mendapatkannya? Tapi simpen dulu ya Bu Riris ya. Kita akan bahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Lanjut lagi ngobrol-ngobrol seputar dunia biologi dengan Ibu Riris. Nah, Ibu Riris, kalau untuk peluang beasiswa gimana nih Bu? Ya. Kalau peluang beasiswa pastinya kita banyak beasiswa nih. Nah, umumnya mahasiswa biologi itu punya KIP gitu, Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada KJMU untuk yang domisili Jakarta, dan kita ada yang istimewa nih, tahfiz Quran. Nah, jadi kalau teman-teman di rumah sana gitu ya punya hafalan 30 juz, bukan juz 30 ya, 30 juz gitu ya, itu nanti bisa bawa sertifikatnya, terus memperoleh dites dan memperoleh beasiswa tahfiz Quran seperti itu. Itu full Bu atau gimana? Iya. Full ya. Nanti bisa istilahnya kita rekomendasikan, kita dari Undip ke fakultas ke prodi. Nah, prodi merekomendasikan siapa yang hafal tahfiz Quran, lalu ada beasiswanya gitu. Baik. Kemudian juga untuk pertukaran pelajar ini Bu, pertukaran mahasiswa ya seperti apa? Apakah juga memberikan peluang untuk ada pertukaran mahasiswa di negara lain? Jadi mahasiswa kami ada pernah dari Thailand gitu ya, 2 mahasiswa kami itu pertukaran dari Thailand. Itu menarik ya, jadi dari segi bahasa jadi kita juga belajar juga, terus kita juga jadi tahu budaya di sana seperti apa gitu. Nah, untuk pertukarannya kemarin juga selain dari menunggu program MBKM pemerintah, itu juga kita ada pertukaran dengan universitas-universitas lain gitu, baik itu yang sesama PTMA Muhammadiyah, waktu itu kemarin ke Muhammadiyah Makassar, kemudian ada juga yang di luar PTMA gitu, kemarin juga ada ke Sanata Dharma di Yogyakarta kalau tidak salah gitu. Jadi dikirim
ke sana. Meskipun pada saat itu COVID ya, tapi tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi melalui Zoom, terus mereka ada project bikin video dan lain-lain seperti itu. Baik. Nah, Bu Riris, kalau tantangannya belajar biologi apa sih? Ataupun juga untuk mengembangkan pendidikan biologi gitu. Karena kan anggapan orang kan itu tadi seperti sempat dikatakan juga oleh Bu Riris kan susah belajar biologi. Dan kadang-kadang ada yang berpikiran mungkin juga udah belajarnya susah, nanti peluang untuk nanti pekerjaannya jadi apa gitu jadi ya? apakah takutnya tidak sebesar gitu pendapatan yang bisa dihasilkan gitu. Ya, jadi tantangannya tentunya pastinya kita harus siap dulu nih gitu ya. Jadi dengan menyiapkan generasi yang siap dulu, siap bertarung lah, karena gini, sederhananya biologi itu kan pasti akan ngulik gitu, entah itu di laboratorium atau nanti kita eksplorasi ke hutan atau taman nasional dan lain-lain. Jadi kita harus siap dulu nih tantangannya gitu. Pastinya kan zaman berubah nih, apalagi sekarang era digital. Jadi kita sudah mulai tuh ke arah digitalisasi, baik itu pembelajaran yang ke biologiannya maupun yang ke arah pendidikannya gitu. Jadi artinya sudah mulai kita susun kurikulum yang adaptif itu tadi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar itu seperti apa sih maunya gitu. Jadi kayak sesederhana misalnya kalau cuma jadi guru aja di kelas kan membosankan, tapi kalau misalnya dia jadi guru terus dia punya konten, terus dia bisa bikin media gitu kan, itu tentu akan lebih menarik. Ditambah ada poin bagaimana dia bisa berkomunikasi atau merepresentatifkan itu tadi proyeknya dan lain sebagainya. Karena memang kan di sekolah juga itu sudah belajarnya proyek ya gitu. Jadi kita gurunya juga nanti atau lulusan kami pun juga harus bisa lebih kreatif lagi gitu. Selain itu juga pasti banyak flora dan fauna yang perlu dieksplor gitu. Sehingga dari situ kita bisa menghasilkan produk-produk inovatif gitu dari flora dan fauna, entah itu seperti contohnya ya tadi ya pemanfaatan bioteknologi itu baik yang sederhana maupun yang sudah ke arah modern. Berarti potensi pendapatan atau penghasilan yang didapatkan juga bisa besar ya? Iya, termasuk yang menjadi owner madu, owner florist itu tadi kan. Ada artinya saya rasa kalau kita diam saja itu ya tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi kalau kita berinovasi, kemudian kita bisa kreatif gitu ya, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan misalnya tadi dengan alumni, dengan kakak kelas, kakak tingkat atau lintas prodi, lintas fakultas, lintas universitas, itu bahkan ke internasional juga, saya rasa peluang rezeki bisa dari mana saja gitu. Oke. Tapi belajar biologi ini mahal nggak sih Bu? Membutuhkan biaya yang besar nggak? Karena kan banyak misalnya praktek nih kan ke lapangan terus gitu ya. Baik. Jadi kalau kami itu selalu melakukan sistem nabung. Jadi karena ke lapangan memang ya apa sih yang nggak mahal ya. Jadi tapi mahal itu kan relatif. Kalau misalnya kita merasa it's worth it gitu, saya bayar mahal karena saya mau dapat ilmu. Karena kalau buat saya pendidikan itu adalah investasi mahal gitu. Mahal dalam arti kita nggak hanya sekedar bisa dapat pengalaman, tapi kita juga dapat relasi, kita dapat ilmu seperti itu. Jadi makanya investasi yang awet itu adalah pendidikan gitu. Jadi makanya kalau hanya sekedar jadi lulus SMA misalnya, wah saya mau jadi YouTuber misalnya, ya boleh saja, tapi YouTuber yang seperti apa? Kalau yang standar-standar aja kan pasti orang tidak akan melirik gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bisa mengeksplorasikan misalnya ada fokus di satu riset misalnya, lalu dia jadi YouTuber, lalu dia bisa tadi kolaborasi dan lain-lain, mungkin itu ada penghasilan sendiri. Jadi makanya kalau dibilang biayanya mahal atau tidak, kembali lagi ya, kalau worth it to buy, why not gitu. Jadi artinya mahal atau tidak kan tergantung dari perspektif gitu. Jadi makanya kalau misal ke lapangan ya pasti membutuhkan biaya itu tadi. Makanya dari sejak awal itu kami sudah mendisiplinkan mahasiswa untuk ayo nabung supaya nanti ke lapangan tidak terlalu memberatkan gitu. Jadi ada ya seperti itu. Baik, ya. Nah, ini kita ingin tahu juga harapan dari Bu Riris juga sebagai Kaprodi untuk nanti
mahasiswa pendidikan biologi dan juga para lulusannya nih dari pendidikan biologi UHAMKA seperti apa? Jadi harapan saya untuk dunia kebiologian gitu ya, di pendidikan biologi nantinya bisa menghasilkan pendidik biologi yang tidak hanya sekedar kontennya saja, tapi juga adab gitu ya, dia punya sopan santun, kemudian dia juga kreatif, inovatif, dan tidak menutup dirinya untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu, baik itu orang ataupun lembaga seperti itu, sehingga nanti bisa kita tidak tahu ya masa depan seseorang seperti apa, tapi yang jelas ketika kita bisa merencanakannya dengan baik, insya Allah maka kedepannya juga semesta akan mendukung gitu. Artinya kalau misalnya kita itu tadi, kita disiplin, kita rajin, tentunya kedepannya akan menjadi apa ya, manusia yang setidaknya tidak menyusahkan orang lain gitu. Sesimpel kita bisa bermanfaat untuk orang lain, atau setidaknya kita tidak menyusahkan orang lain dengan keterampilan yang kita punya, dengan ilmu yang kita punya, sehingga kita berbagi. Dan balik lagi seperti yang almarhum Faris Al-Hadi itu alumni kami, itu dengan menemukan katak dia bisa memberikan informasi dan jadi amal jariah ya tentunya. Seperti itu. Ya. Nah, Ibu boleh kasih kata-kata untuk pemirsa nih, seberapa penting sih belajar biologi dan kenapa kamu harus belajar biologi? Oke, tapi saya bukan Kak Gem ya. Kata-kata hari ini. Jadi seberapa penting belajar biologi? Penting banget gitu. Jadi seberapa penting belajar biologi adalah bagaimana kita bisa mencintai diri kita, kemudian sebagaimana kita bisa mengamati diri kita berada di lingkungannya. Seperti itu. Jadi artinya kenapa biologi penting? Penting banget pastinya gitu. Jadi dengan belajar biologi kita tidak hanya tahu tentang kehidupan, tentang flora dan fauna, tapi juga kita bisa menempatkan diri kita sebagai manusia dan juga khalifah di bumi ini, sehingga bumi ini tentunya tetap terjaga dengan segala macam apapun gitu ya. Seperti itu. Baik, jadi sangat penting sekali itu ya pemirsa ya. Baik, nah Bu Riris, kalau ada nih calon mahasiswa yang kebetulan nonton dan ingin juga belajar dan mendalami ilmu biologi di pendidikan biologi UHAMKA, seperti apa nih Bu? Silakan Bu. Ya, jadi buat teman-teman Gen Z ya, buat teman-teman Gen Z, karena kan di rumah tuh banyak ya, atau orang tua milenial percayakan pada program studi pendidikan biologi FKIP UHAMKA, karena kami insya Allah bisa memfasilitasi baik itu dari segi keterampilan maupun baik itu pedagogik maupun teknologi, kemudian nantinya harapannya bisa menghasilkan lulusan yang islami, kemudian gigih, siap bertarung dengan dunia global, kemudian berinovasi dan juga kreatif gitu. Jadi harapannya bisa bergabung dengan program studi pendidikan biologi FKIP UHAMKA. Kebetulan di Pasar Rebo ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Ibu Riris atas informasinya dan juga pencerahannya ya seputar pendidikan biologi khususnya di UHAMKA ini. Sukses selalu ya Bu Riris ya. Sama-sama, terima kasih Mbak Vini. Dan pemirsa TVMU juga terima kasih telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa nih pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara ini. Tibalah saatnya bagi saya Vini Uliani, juga narasumber kita yaitu Ibu Riris, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri pemirsa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.